warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Kembali lagi dengan Vina di Cowok Ekam Channel Podcast, segmen bisnis. Nah, hari ini kita kedatangan tamu seorang pengusaha batik yang ada di Lampung. Ada siapa dia? Ada Bang Andri Saprianto. Iya, benar. Apa kabar Bang Andri? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat Bang? Alhamdulillah segar, alhamdulillah. Segar? Iya. Ini Abang ini sebagai ownernya Deandra Batik. Iya, alhamdulillah. Iya, bener kan? Iya. Kenapa namanya Deandra Batik? Deandra itu diambil dari nama anak sih, Mbak. Oh, nama Jadi, anak? sebelumnya itu kan saya belum punya anak, tapi Oke. Deandra itu menurut saya apa ya? Kayaknya punya sesuatu yang menjual lah itu. Akhirnya batik itu saya kasih nama Deandra. Terus anak saya lahir, jadi anaknya saya kasih nama Deandra gitu. Oh, jadi sebenarnya lahirnya nama batik duluan gitu daripada anak saya. Jadi lahir nama batik duluan baru nama anak ya? Jadi nama batik itu saya kasih nama ke anak, jadi gitu. Oh, jadi gitu ya. Sejak kapan sih Bang Deandra Batik ini ada? Tahun 2017 Mbak, awal itu kita lahir itu. 2017? Iya, 2017. Terus latar belakangnya apa sih Bang? Kenapa Abang tertarik dengan membuat batik? Sebenarnya kalau ditanya basic, saya nggak ada sama sekali basic di batik kan. Karena memang pertamanya awalnya saya kuliah juga di bidang IT kan, nggak ada sama sekali apa. Loh, jadi bertentangan dong? Bertentangan banget dengan IT sama batik? Iya, bertentangan banget. Tapi karena memang saya basicnya memang nggak pernah bekerja di tempat orang gitu kan, memang nggak gitu kan dari dulu juga. Saya pulang ke Lampung Barat gitu awalnya dulu, terus saya buka ikut dari kakaknya bapak untuk usaha di perbidangan kopi, jadi ngambil hasil bumi gitu lah Mbak, jual beli. Terus akhirnya saya mandiri untuk mencoba jual beli, tapi kalah, loss lah gitu, bangkrut saya gitu kan. Nah setelah bangkrut itu saya pulang lagi saya ke Karang. Nah dari Karang itu mungkin sekitar 7 bulan hampir 1 tahun lah yang nganggur, nggak ada kerjaan ya, karena karena kita tidak terbiasa bekerja sama orang, terus kita mau mendaftarkan juga kan kayaknya gimana gitu. Nah awalnya itu kenapa saya bisa bersinggungan dengan batik itu karena pada saat itu ada pelatihan dari Dinas Perindustrian Provinsi. Jadi mereka membuat pelatihan semacam desain batik motif Lampung gitu kan. Nah saya diikut sertakan lah. Nah dari situ saya selama 3 hari itu membuat motif batik gitu kan. Nah kebetulan itu narasumbernya yang punya batik yang cukup besar di Lampung gitu kan, yang sudah lama lah senior. Nah dia melihat potensi saya, karena kan ya saya menggambar itu mungkin bagi beliau kan masuk untuk dijadikan untuk desain motif beliau gitu kan. Nah akhirnya saya direkrut setelah pasca dari pelatihan itu kan selama 3 hari, terus saya dihubungi dari beliau buat kita ikut sebagai pendesain itu batik mereka gitu kan. Nah setelah itu selama 1 bulan itu ternyata nggak sesuai dengan prediksi saya gitu kan. Ya pikir saya begini, kalau kita menggambar itu kan sebebas mungkin lah ya Mbak. Nah sebebas mungkin gitu kan. Nah ini setelah saya gambar harus ACC terus, minta ACC dengan beliau, dengan bosnya gitu kan, minta ACC terus, kebanyakan akhirnya yang gambar-gambar yang kita tuangkan itu kebanyakan yang tidak diproduksi gitu kan. Kayak mana sih gitu kan rasanya, kita sudah menciptakan banyak karya tapi tidak bisa untuk kita eksekusi gitu kan. Jadi kan akhirnya waduh, saya bilang nggak bisa ini kalau begini gitu kan. Nah saya putuskan kenapa kita nggak buka sendiri gitu kan, sama istri itu Mbak. Saya kenapa kita nggak buka sendiri, karena istri saya kan dia pembatik juga Mbak. Pembatik juga. Dia bisa membatik, kenapa kita nggak buka sendiri, kita bisa semua gitu kan. Yang gambarnya kita, saya bilang, terus pembatiknya kita juga gitu kan, masa kita kerja sama orang gitu kan. Udahlah kita putuskan untuk buka sendiri. Nah pertama buka pun juga kan pasti ada masalah, tempat belinya di mana dong, alat-alatnya gitu kan, untuk tempat obat-obatnya, untuk kayak jenis-jenis kain-kainnya kan kita pasti nggak tahu tempatnya, dan nggak mungkin kita beli tempat yang di sini tadi gitu kan, tempat yang beliau itu kan nggak mungkin. Nah akhirnya saya putuskan kita berangkat ke Jogja. Saya bilang berawal dari kita nggak punya modal tuh,
Modalnya Jadi pun benar-benar merintis ya, banget Kak? dari nol banget. Modalnya pun itu kebetulan Insta itu punya sertifikat. Sertifikat apa nih? Iya, sertifikat tanah. Tanah. Kita ajukanlah itu ke bank kan, kredit usaha rakyat itu. Lama juga, galau juga itu, seminggu itu nunggu, waduh gimana sih ini, apa dapat apa nggak, jadi nggak kita untuk ini, untuk usaha gitu kan. Nah, pasca dari seminggu kita mengajukan ke bank itu, ujungan Mbak, alhamdulillah cair gitu kan. Nah dari situ langsung kita berangkat ke Jogja. Jadi ke Jogja itu nggak tahu tempatnya, nggak tahu ininya, tempat belinya, nanyalah ke bentor yang pade-pade itu kan. Dan kebetulan istri pun dia pintar bahasa Jawa halus, gitu. Dia pintar, jadi seolah-olah dia ini orang Jawa Jogja gitu kan. Ya. Jadi kayaknya mulus aja kan, nggak jadi ada jalan kayak Bang? Iya, nggak diarah-arahin. Biasanya kan kalau bentor kan diarahin kemana gitu lah. Nah dapatlah di situ. Jadi cuma 1 hari ke Jogja, besok kan langsung pulang. Jadi nggak kita nggak kepikiran buat main-main kan. Biasanya kalau di Jogja kan itu kan apa, maunya liburan aja kan. Jadi dalam 1 hari itu Abang nyari bahan-bahan batik? Dan dapat semua alhamdulillah. Nah besoknya langsung pulang pagi-paginya. Nah sudahlah, kita produksi kan Mbak, produksi dari pasca udah beli bahan-bahan itu kita produksi. Nah produksi itu pun pasti ada kendalanya gitu kan. Sudah produksi terus jualnya kemana, iya kan? Apalagi dengan batik tulis yang harganya cukup mahal gitu kan. Harganya yang range harganya dari 300.000 sampai 500 ke atas gitu kan. Nah, kenapa nggak pakai batik printing yang lebih gampang? Nah, kenapa harus batik tulis? Jadi kan gini kenapa? Alasannya kenapa? Karena gini Mbak, print itu kan nggak ada nilai jualnya, nggak ada added value bahasanya itu kan. Nggak ada kita bisa mempekerjakan orang banyak gitu kan. Karena saya pun basicnya memang dari pengrajin gitu kan. Nah nggak mungkin dong mbak-mbak yang teman-teman kita dulu yang diciptakan dari dinas perindustrian itu banyak yang nganggur tuh. Kan nggak mungkin kalau misalkan mereka juga nggak kerja gitu kan. Sayang gitu loh, dengan ilmu yang mereka sudah punya, yang mereka sudah bisa membatik tapi tidak bisa diberdayakan. Nah itu sih membantu gitu loh. Jadi dari awal itu cuma 3 orang Mbak. 3 orang. Sekarang ada berapa Bang? Sekarang ada 16 orang Mbak. 16 orang? Iya 16 orang. Itu rata-rata ibu-ibu atau anak-anak muda nih? Semua ibu-ibu, cuma laki cuma saya, cuma pria cuma saya sendiri. Pria cuma Masnya aja, paling ganteng di antara wanita-wanita itu ya? Ibu-ibu semua. Terus Bang, tingkat kesulitan di batik tulis itu apa sih? Nah tingkat yang paling sulit? Kesulitan itu sebenarnya apa ya? Diukur dengan misalkan kayak mencantingnya itu kan, mencanting itu pakai lilin itu kan. Nah itu pun kan ada teknik-tekniknya, misalkan ada yang teknik yang misalkan yang kayak di titik, yang ini kan lama nih, misalkan ini kan ya Mbak. Terus ada yang di blok itu ditutup warnanya kayak gini itu kan. Kalau sebenarnya sih ya Mbak, setiap pembatik itu beda-beda itunya hasilnya. Jadi hasilnya atau kreativitasnya? Iya, kreativitasnya beda-beda. Jadi ini pun 3 ini pun dipegang sama tangan yang berbeda. Dan jadi 3 ini berbeda ya? Berbeda tangannya, maksudnya gitu. Yang membatik itu beda-beda. Batik beda-beda, nggak satu orang ya? Jadi hasilnya pun pasti berbeda gitu. Ada contoh batik nih, ini contoh batik apa aja ya Bang? Bisa dijelasin nggak nih? Nah kalau yang ini memang sebagi kan. Ini kan memang yang dari ibu gub kita kan kemarin mencanangkan kan tahun 2000 waktu pasca dia dilantik. Jadi mencanangkan kalau di Lampung harus diperkenalkan batik sebagi itu kan. Nah jadi saya hunting Mbak, di mana di batik sebagi ini kan, hunting saya sampai ke Museum Lampung, nyari ke Museum Lampung kan. Ternyata di Museum Lampung itu ada sekitar 25 kain lebih lah itu yang ditaruh di Museum Lampung itu. Dan itu pun kita minta untuk bisa motonya aja kita harus minta izin. Harus jadi nggak bisa sembarangan ya? Nggak bisa sembarangan, karena kan itu kan ini ya aset sejarah lah gitu kan. Jadi memang kainnya pun itu sudah lusuh, sudah kalau kita tarik itu sudah mudah robek gitu kan, karena memang ratusan tahun. Nah itu saya minta foto, hampir sekitar 25 motif lah. Nah salah satunya ini gitu kan. Nah nggak cuma hanya sebagi, nah terus
ada juga motif kopi. Jadi kenapa saya memperkenalkan motif kopi itu karena basic orang tua saya petani kopi kan. Ya itu salah satunya. Terus dulu juga pas saya nganggur kan sering ke ini Mbak, ke kebun kan. Kalau kita itu sering ngebolang lah bahasanya itu. Jadi menurut saya kopi itu kan motifnya juga eksotis kan. Satu itu, yang kedua kan kita penghasil kopi robusta terbesar se Indonesia, nomor 2 se Indonesia itu kan. Karena memang ciri khasnya kopi. Nah ya? Itu salah satunya, dan itu pun sampai dihakikan ini Mbak. Jadi ada hak intelektualnya, motif kopi ini dipatenkan oleh Dinas Perindustrian Provinsi. Jadi enggak. Nah, terus Bang, lokasi pengrajin batik ini sendiri di mana nih? Di sekitar lingkungan rumah. Jadi rata-rata mereka ya di Pinang Jaya kan, ke Kelurahan Pinang Jaya, Kemiling itu memang sekitar situ semua rumahnya. Jadi pun kalau misalkan mereka produksi ya di tempat kita memang ada disediakan tempat khusus, tempat produksi untuk membatiknya ada gitu kan. Nanti kalau misalnya Mbak kapan-kapan main deh ke tempat kita. Boleh. Nah. Saya tertarik banget nih untuk ke tempat Abang untuk ngeliat langsung cara pembikinan batik, dan saya juga ingin belajar. Kira Bang, mau nanya lagi nih, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pengrajin untuk bikin satu lembar kain batik ini? Dia tergantung dengan tingkat kerapatan motif sih Mbak. Misalnya kayak motif yang yang kayak kadang kan ada yang cuma pinginnya nggak pingin rame nih motifnya, ya itu nggak sampai berhari-harian gitu. Misalnya dia bisa cuma 2 hari gitu kan. Tapi kalau motif yang agak-agak yang misalnya agak rapat gitu dia 4 hari, dan yang kayak gini kan ini 3 kali proses nih. Oh, ini 3 kali proses. Jadi setelah kayak gini dibatik lagi, setelah dibatik diwarnai lagi. Jadi mungkin lebih hampir semingguan lah gitu. Hampir seminggu. Jadi orang-orang itu kalau mau pesan batik tempat Abang itu by request ya? By request bisa. Terus ada juga yang memang dia beli udah motif kita gitu kan. Kebanyakan begitu sih. Yang request ya banyak juga. Sebenarnya bahan dasar batik ini, kainnya ini warna apa sih? Ini kan bisa jadi gelap, ada yang putih. Beda-beda nggak tiap kain ini bahannya? Enggak, kainnya semua memang dasarnya warna putih. Semua ini semua putih? Iya putih, semua semua. Putih. Jadi ya ini karena yang udah diproses tadi kan, yang dibatik terus diwarnai, dan warnanya kan satu-satu ini Mbak, satu-satu warnanya. Iya ya. Iya, satu-satu. Makanya kadang kalau misalnya kayak yang belum tahu tentang batik gitu, apalagi batik tulis, terus nawarnya juga yang kebangetan gitu kan. Kadang kan kita juga ini buatnya lama loh gitu. Iya, kan. Karena kan cenderung batik tulis itu mahal ya. Iya, cenderung memang karena mahal karena proses. Iya, proses. Dan aku pikir memang wajar mahal karena kreativitasnya juga harus tingkat kesabaran banget ini Bang, kayaknya Bang. Iya. Kan kalau yang rata-rata menengah ke atas ini kan badannya udah lebar gitu kan. jadi kadang kan dipakein L itu L-nya L setengah L udah sampai ke XL gitu kan. L nanggung ya, L kecil atau L besar nanggung. Padahal itu udah masuk XL gitu kan. Kita buat yang XL masih nggak pas gitu kan. Ya udah, makanya kebanyakan rata-rata tukang jahit sendiri sih. Tukang jahit ya, emang mereka tuh emang punya tukang jahit sendiri. Kira-kira Bang, batiknya ini kisaran harga berapa ya Bang? Nah, kalau untuk yang biasa itu dengan ini, biasa. yang sebelah kiri itu yang kalau itu kan yang motifnya lumayan rapet. Yang maksudnya yang bulatan lilinnya itu kan. Nah, itu biasanya kita jual dari 400 sampai 500 ribuan. Itu ukuran berapa meter Bang? Ukuran 2 meter 20 kali 115. Jadi kalau untuk pria lengan panjang. Kalau yang perempuan bisa pakai tunik lah segini belakang tunik bawah lutut ya, bawah lutut. Tunik itu. Soalnya saya nggak tahu juga tunik itu apa Bang. Kalau saya jadi tahu gara-gara jualan batik jadi saya perempuan nggak tahu tunik itu apa Bang. Yang tunik saya tahu baju panjang aja. Terus kalau yang ini Bang? Kalau yang sebagi ini kan ini 3 kali proses warnanya sama ini. Jadi kita jual dari 500-an sih Mbak, 500 ke atas. Jadi kadang saya jual misalnya bukan asal sebut ya gitu ya, karena saya kan melihat dari tingkat kesulitan mbak-mbaknya membatiknya. Misalnya saya jual 500 gitu misalnya. Kadang kayak konsumen kan nawar juga sih Mbak. Saya pikir ini masih bisa, gridnya masih bisa saya kurangin gitu. Jadi saya sih berpikir gini Mbak, pembatik itu minimal mereka tiap hari harus kerja gitu kan, mereka tiap hari harus produktif, karena kan mereka pun kan membantu perekonomian, ini kan membantu suaminya mereka masing-masing gitu kan. Dan alhamdulillah ya saya pikir gitu,
kenapa mungkin kalau saya bilang harga itu nomor 2 deh, yang penting tiap pembatik itu setiap hari harus produksi gitu kan. Terus Bang, ini penjualannya ini, pemasarannya ini lebih cenderung kemana ya? Saya kalau di sekarang ini masih fokus saya di Lampung sih Mbak, karena di Lampung ini masih dikuasain batik Jawa Mbak. Iya benar. Masih batik, karena batik itu identik dengan Jawa. Ya, kalau orang dengar batik pasti Jawa. Wah, Jawa nih, Ya. Jawa punya nih gitu ya. Makanya kayak saya kemarin kayak konsumen ini produksi di Lampung, itu kan masih bahasa begitu, soalnya kita itu batik ini kan masih identik dengan produksi di Jawa. Misalkan kita kirim motif aja nih gitu kan ke misalnya Solo atau Jogja. Nah di sana tinggal produksi, jadi dari sana tinggal kirim sini, tinggal udah jadi aja gitu kan, tidak ada pengrajinnya. Nah jadi itulah kemarin saya kemas seolah memang dikemas itu, nanti kalau konsumen datang ke tempat kita dia bisa ngelihat yang produksi gitu kan. Oh itu tuh ada tuh yang produksi, ya itu ada yang batik, itu ada yang warnai. Jadi benar-benar ini batik yang memang diproduksi di Lampung gitu loh, bukan sekedar motif Lampungnya aja gitu. Nah itu sih batik saya kenapa galerinya pun di sampingnya tempat produksinya. Tempat produksinya tuh ada di samping galeri, di samping rumah juga. Ya di samping rumah, jadi mereka langsung beli. Jadi alamatnya di Jalan Garuda nomor 3, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling. Nah, selain kita bisa dapetin produknya di tempat Abang di galeri, apa ada pemasaran di sosial media lain nggak nih? Abang bisa promosi nih di sini nih. Oh iya, kalau di media sosial kita ada di Instagramnya, memang yang aktif Instagram kan, memang marketnya di Instagram kan luar biasa gitu kan. Itu di Deandra Batik Lampung. Deandra Batik Lampung. Terus kalau untuk di Facebooknya sama dengan nama yang sama. Terus paling di marketplace, tapi marketplace memang kurang ini sih, kurang peminatnya. Ada nggak yang membedakan batik Deandra ini dengan batik-batik yang lainnya? Apa yang buat batik Deandra ini menjadi ciri khas dan istimewa? Nah jadi kebetulan karena saya sendiri yang ngegambar kan Mbak, ya kan, karena pendesainnya memang masih digarap sama saya sendiri. Jadi satu kain ini satu motif dia Mbak. Jadi kalau Mbak pakai satu kain ini sudah nggak ada lagi, nggak ada. Oh jadi cuman satu kain, satu motif, dan nggak ada kembarannya. Nggak ada kembaran lagi gitu. Misalkan ini sebegini, walaupun motifnya sama, ininya pasti berbeda. Guratan-guratannya pasti berbeda. Itu yang satu. Yang kedua memang kita concernnya di komoditi Lampung Mbak. Jadi kami tuh kenapa selalu kopi, kenapa selalu ada cengkeh, ada yang lada, karena sebenarnya kita ini kaya banget gitu kan. Salah satunya di penghasilan pertanian gitu loh. Saya pinginnya memperkenalkan batik-batik Lampung itu nggak hanya cuman simbol-simbolnya aja gitu kan. Misalkan kalau kita main ke Jawa Barat kan terkenalnya dengan Megamendung kan, tapi nggak ada tuh simbol-simbol yang misalkan kayak kujang itu kan nggak ada misalnya. Terus jadi saya tuh pingin taunya orang batik kopi ya itu Lampung gitu kan, tanpa menunjukkan itu simbol-simbol misalkan siger, gajah dan lain-lain lah gitu sih Mbak. Jadi ciri khas ya kalau orang keluar kota pakai batik kopi. Wah itu pasti dari Lampung nih, batik Lampung gitu nih sih, gitu. Apa pesan-pesan Abang untuk semua pembatik yang ada di Indonesia? Yang pasti cintailah produk kita, karena kan jangan sampai ketika udah diklaim dengan orang baru kita cinta gitu kan. Salah satunya batik ini kemarin pun pas pandemi ini tidak terdampak batik sebenarnya, karena kan ini kan salah satu terbesar untuk ekspor ya Mbak, dengan kerajinannya salah satunya batik gitu kan. Nah memang kita pun masih memikirkan gimana caranya kualitas kita memang nggak kalah dengan yang punya Jawa, karena kan memang Jawa kan punya memang nenek moyangnya lah istilahnya untuk batik. Nah tapi kita sembari kita produksi, sembari kita belajar gimana caranya menciptakan batik-batik yang memang kualitasnya bisa untuk ekspor gitu sih. Oke, terus harapan Abang khususnya untuk anak-anak muda nih. Rata-rata anak-anak muda males nih pakai batik. Ih, batik ini tua gitu kan. Apa nih pesan-pesan Abang untuk anak-anak muda khususnya yang ada di Lampung ya, untuk menjaga kearifan lokal khususnya batik Lampung ini? Ya sebenarnya nggak batik Lampung aja sih Mbak ya, kayak tapis, sulam musus dan lain-lain itu memang ya kalau bukan anak-anak muda, terus kalau bukan kita sendiri siapa lagi yang bisa memperkenalkan produk lokal kita gitu kan. Jangan sampai
lokal kita kalah sama produk lokal lain gitu kan. Contohnya kayak tapis atau batik, apa minimal ketika mereka ada kunjungan keluar kota atau main keluar kota, minimal dia tunjukkan loh apa mereka nih asli dari Lampung gitu. Jangan malu misalnya datang dari Lampung seolah kita nih Lampung ini kayak mana gitu kan. Jadi minimal kita pun sebagai anak muda generasi milenial gitu kan, dan termasuk saya juga misalkan masih tergolong masih muda lah istilahnya gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan yang bisa mengangkat kearifan lokal, kerajinan asli Lampung. Oke Bang, terakhir Bang, pesan-pesan Abang untuk channel Cowok Ekam ini apa nih Bang? Semoga tambah jaya. Amin. Terus bisa menjadi inspirasi banyak orang. Terus sebagai tuntunan buat masyarakat Lampung bisa melihat apa potensi dari orang-orang yang ada di Lampung gitu. Oke Bang, terima kasih Bang Andre sudah datang ke studio kita. Nanti next kita pasti akan berkunjung ke galeri batiknya Bang. Oke teman-teman, obrolan kita dengan Bang Andre sebagai owner di Andra Batik sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu subscribe, tekan tanda lonceng dan like video-video dari channel Cowok Ekam Podcast agar kamu tidak pernah ketinggalan informasi dari channel kita. Sekian dari Vina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.